Hi everyone, welcome to Learn English with me. This is Safira. Today we will study about narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Artinya adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi narrative text itu sebuah cerita imajinasi, fiksi, atau cerita yang tidak nyata yang tujuannya untuk menghibur orang. Lalu ada jenis narrative text, yaitu yang pertama ada dongeng atau fairy tale, lalu ada cerita rakyat yaitu folk tale, lalu ada myth yaitu mitos, lalu ada fable atau fable, dan ada legend yaitu legenda. Berikut ini bakal aku jelasin ya satu-satu. Yang pertama ada fairy tales atau dongeng, cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Yang kedua ada folk tale yaitu cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-menurun sehingga menjadi bagian sebuah tradisi bagi masyarakat. Lalu yang ketiga ada myth yaitu mitos. Cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Dan yang keempat ada fable atau fabel, cerita yang menggambarkan hewan. Dan yang terakhir yang kelima ada legend atau legenda, cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Nah, itu adalah penjelasan dari sebagian contoh-contoh naratif teks. Nah, selanjutnya kita akan membahas the social function atau purpose atau tujuan dari naratif teks tersebut. Nah, di sini the social function atau purpose of the narrative text is to assume or entertain the readers with a story. Tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Nah, jadi selalu diingat terus ya social functionnya karena ini paling sering keluar saat ujian. Perlu diingat kembali kalau tujuan naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Sekarang kita akan belajar tentang structure atau generic structure of narrative text. The first ada orientation, the second ada complication, and the third ada resolution, and the fourth ada reorientation. Optional ya kalau reorientation, karena mengapa maksudnya disebut optional? Yaitu dia tidak wajib ada, jadi tidak harus ada. Jadi di sini yang wajib ada dari generic structure narrative text ada 3 yang sebelumnya aku sebutin, yaitu yang pertama ada orientation, complication, dan resolution. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri kebahasaan naratif text. Nah, ciri kebahasaan atau language atau grammatical feature dari naratif text yaitu, nah, ciri kebahasaan dari naratif text yang pertama biasanya dalam naratif text itu dia susunan kalimatnya berbentuk past tense. Jadi kata kerjanya bentuk lampau karena menceritakan kisah lampau yang sudah terjadi. Seperti contohnya ini ya, they live in a village atau he was a poor farmer. Selanjutnya ada action verb, kata kerja aktif. Contohnya went, walked, sang, slept, drove, dan lain sebagainya. Ketiga ada time connector atau conjunction, yaitu kata penghubung. Contohnya then, soon, before, after, as soon as, dan lain sebagainya. Yang keempat ada direct speech, ucapan langsung. Contohnya dalam sebuah kalimat, you should go now, said Laras. Lalu ada juga indirect speech, ucapan tidak langsung. Beda ya dengan tadi direct speech. Direct speech yaitu ucapan langsung, sedangkan indirect speech yaitu ucapan tidak langsung. Contohnya,
The old woman said she didn't find the ring. Selanjutnya ada adjective, kata sifat. Contohnya beautiful, old, young, dan lain sebagainya. Lalu ada adverb, kata keterangan. Contohnya happily, careless, carefully. Demikian pembelajaran tentang naratif teks. Semoga bermanfaat dan semoga membantu untuk kalian semua. Thank you for watching.